Jadi di sisi Allah dunia itu tidak lebih berharga dari sekedar satu buah sayap nyamuk. Nah, tapi kata Abu Ja'far Ar-Razi, nyamuk ini adalah gambaran dunia. Karena siklus hidup nyamuk, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nyamuk itu hidup selama ia lapar. Jadi kalau nyamuk itu masih lapar, dia akan hidup. Tapi bila kemudian kenyang, maka ia akan mati. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kita dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi basmalah lan salat wau tansah nambahi wontenipun barokah datang majelis kula panjenengan. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat, nikmat, hidayah, inayahipun sehingga kita saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi semanten ugi sedaya keluarga ingkang wonten ing dalem tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kagem keberkahan sedayanipun monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li safati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya panyuwunan kula panjenengan sedaya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita terkait tafsir Imam Ibnu Katsir, terjemahan ya, yang cukup panjang. Malam hari ini kita berada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 dan 27. Nggih. Tasik towobe. Nggih, mboten napa-napa. Mboten usah kesesa nggih. Satu demi satu ayat
kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa kembali lagi salah satu maqasid syariah atau tujuan dari syariat itu, atau tujuan utama dari syariat itu, salah satunya adalah hifdzul aql, menjaga akal pikiran kita. Nah, dengan apa yang kita lakukan di setiap malam Sabtu atau Jumat malam ini, di antaranya adalah ikhtiar kita untuk menjaga akal hati dan akal kita tetap berada di dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan apa yang kita sebut di antaranya adalah belajar. Atau kalau hal itu kita lakukan terhadap Kitabullah Al-Quran, ada di dalamnya istilah tadabbur. Karena perintah Allah itu diantaranya adalah ayatadabbaro. Tadabburilah Al-Quran itu. Tadabbur itu diantaranya adalah merenungkan. Yang Jawa ini ku napa, menggalih, ngangen-ngangen. Kira-kira ngono Gusti Allah ki maksudnya piye ya terhadap ayat ini. Nah, begitu. Nah, terhadap alam yang ada di sekitar kita, maka ada istilah namanya adalah tafakkur. Artinya memikirkan. Nggih sami, ngangen-ngangen tapi beda sing dipun angen-angen. Nah, malam hari ini kita mencoba untuk memahami, mempelajari apa yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 26-27 ini melalui pendapat-pendapat dan penjelasan para ulama tafsir, yang malam hari ini kita pelajari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Surah Al-Baqarah 26-27 ini berbunyi seperti yang saya baca di depan, tapi tidak ada salahnya saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, ini sesungguhnya Allah, la yastahi, tiada segan, tidak segan, ayyadriba mathala, membuat perumpamaan, ma ba'udatan, berupa nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu. Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mengetahui. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin, faya'lamuna annahul haqqu, bahwa sesungguhnya perumpamaan itu adalah benar, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Wa ammal ladina kafaru, tetapi mereka yang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masala, madza aradallah, apakah maksud Allah menjadikan bihadza masala, menjadikan ini itu maksudnya adalah nyamuk tadi, masala, sebagai perumpamaan. Yudillu bihi, maka Allah dengan perumpamaan itu menyesatkan katsira, banyak orang, wa yahdi bihi katsira, dan memberikan petunjuk pula kepada banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidaklah disesatkan oleh Allah, bihi, dengannya, yaitu perumpamaan nyamuk tadi, illal, kecuali al fasikin, illa al fasikin, atau illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik ini? Alladzina
yaitu orang-orang yang quduna, yang melanggar ahdallahi mim ba'di mitsaqih, yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Wa yaqta'una, dan memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ayyu shala, untuk menghubungkannya, wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itu humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak segan, atau mungkin juga kalau tidak bisa kita katakan Allah tidak malu membuat perumpamaan meskipun hanya dengan seekor nyamuk. Ayat ini pernah kita bahas ketika kita membaca tafsir ayat ke-17 dan juga ayat yang ke-19. Karena di ayat yang ke-17 Allah membuat perumpamaan seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya. Jadi kembali kepada gelap gulita. Di ayat yang ke-19 Allah membuat perumpamaan seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir. Ketika membahas dua ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengaitkannya dengan ayat yang ke-26 dari surah Al-Baqarah. Terkait dengan ayat ini sendiri, Imam As-Suddi mengatakan dalam tafsirnya, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi SAW, manakala Allah membuat dua perumpamaan bagi orang-orang munafik, maksudnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 17 dan firman Allah, au kasayyibim minas sama, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Yaitu Quran surah Al-Baqarah 19. Orang-orang munafik berkata, ketika dua ayat ini turun, orang munafik itu berkata, Allah lebih tinggi dan lebih mulia untuk sekedar membuat perumpamaan ini. Jadi menurut Imam As-Suddi, ketika dua ayat, ayat ke-17 dan ayat yang ke-19 ini turun, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mengatakan Allah lebih tinggi dan lebih mulia untuk sekedar membuat perumpamaan ini. Jadi ketika perumpamaannya adalah seperti mereka menyalakan api kemudian berada dalam kegelapan, dan seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, mereka mengatakan, nyapa toh Allah kok nggawe perumpamaan ngono barang. Nah, maka di ayat ini, yaitu ayat 26 dan 27, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini sampai dengan 27, ulaika humul khasirun. Itu Allah memberikan perumpamaan yang secara nilai di depan manusia mungkin dianggap jauh lebih rendah, yaitu perumpamaannya berupa seekor nyamuk. Nah, seperti itu menurut Imam As-Suddi. Sedangkan Imam Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa manakala Allah Azza wa Jalla menyebutkan permisalan berupa sarang laba-laba dan lalat,
Orang-orang musyrik pun mengatakan, kenapa sarang laba-laba dan lalat disebut-sebut? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, yaitu innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ungkapan pertama dari Qatadah mengisyaratkan kalau ayat ini makkiyah, padahal bukan. Sementara ungkapan riwayat Sa'id dari Qatadah lebih dekat pada kebenaran, kata beliau. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas tentang ayat ini. Jadi menurut Abu Ja'far Ar-Razi, ini adalah permisalan yang Allah buat untuk menggambarkan dunia. Jadi kata beliau, kenapa nyamuk? Jadi nyamuk itu adalah gambaran kehidupan dunia. Jadi di sisi Allah dunia itu tidak lebih berharga dari sekedar satu buah sayap nyamuk. Nah, tapi kata Abu Ja'far Ar-Razi, nyamuk ini adalah gambaran dunia. Karena siklus hidup nyamuk, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nyamuk itu hidup selama ia lapar. Jadi kalau nyamuk itu masih lapar, dia akan hidup. Tapi bila kemudian kenyang, maka ia akan mati. Begitu siklusnya. Setelah dia nyokot, menggigit kita, menghisap darah, kemudian sampai kenyang, maka setelah itu dia akan mati. Demikian pula dengan keadaan orang-orang di mana Allah buat permisalan ini dalam Al-Quran bagi mereka. Bila mereka telah kenyang dengan dunia, maka pada saat itulah Allah akan mengambil mereka. Nah. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi ini melanjutkan dengan mengutip ayat atau firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Quran surah Al-An'am ayat 44. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Ja'far dari Ar-Rabi dari Abu Al-Aliyah. Dari penjelasan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita menangkap, memahami bahwa kenapa Allah membuat permisalannya berupa seekor nyamuk. Karena tadi itu siklus hidupnya nyamuk, dia akan bertahan hidup ketika masih lapar. Jadi dunia ini juga begitu, kita ini, maka tidak boleh rakus terhadap kehidupan dunia. Tapi dunia ini kita perlakukan sebagai ladang kita memperoleh kehidupan akhirat. Jadi apapun yang kita jumpai, kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan kemudian itu melupakan kita akan tujuan utama kita, yaitu kehidupan akhirat kita. Nah, dari Quran surah Al-An'am ayat 44 ini sekilas kita bisa menemukan ketika ada pertanyaan, kenapa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang bahkan menentang Allah, atau orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya,
Justru kehidupannya di dunia itu kok koyoke nyawaman. Saugih. Bojone wayu-ayu tur akeh. Kadang menjadikan kita ini iri. Lah kula niki lho Pak, subuh yo jamaah teng masjid, duhur nggih ngoten. Sak pokoke salat wajib jamaah di masjid. Tapi kok nggih ngeten-ngeten mawon. Nah, jadi salah menempatkan ukuran. Jadi dunia ini kita jadikan ukuran dalam kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Nah, di ayat ini kita bisa membaca ternyata Allah menjadikan falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Apa peringatan itu? Ya agama ini. Peringatan itu adalah ayat-ayat Allah telah mereka lupakan, telah mereka ingkari, bahkan mereka tentang. Maka kata Allah, fatahna alaihim, kami pun membukakan untuk mereka abwaaba kulli syai', semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Sehingga nanti mereka di akhirat diadabnya jauh lebih berat. Nah, di sini perlu kita fahami ketika ada pertanyaan seperti itu. Kadang muncul Pak pertanyaan, wis tak rewangi ibadah kaya ngene kaya cek ngene ae, panggah angel ae urip iki. Nggih. Ya karena disitulah ujian kita dari Allah Azza wa Jalla. Karena bagi seorang mukmin itu apapun kondisinya harusnya menjadi sebuah kebaikan. Maka baginda Nabi pernah mengatakan, ajaban amrul mukmin. Urusan orang-orang mukmin itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Ya, jadi keadaan orang-orang beriman itu sungguh luar biasa. Apa kata beliau? Ketika mereka diberikan nikmat dan kebaikan oleh Allah, mereka bersyukur dan itu baik untuk mereka. Dan ketika mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan, mereka sabar dan itu baik untuk mereka. Jadi tidak ada istilahnya mboten enten istilah itu yang mukmin niku dalam keadaan yang tidak baik. Apapun kondisinya, selama itu disikapi dengan sikap yang benar, maka itu adalah kebaikan. Kembali kepada ayat 26 dan 27 dari surah Al-Baqarah. Ada beberapa perbedaan pendapat yang ada pada para mufassir atau ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Ibnu Jarir rahimahullah memilih pendapat pertama yang dikemukakan oleh As-Suddi tadi, karena ia lebih bersinggungan dengan surat dan sesuai makna ayat. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dia Allah tidak malu, yakni tidak menolak untuk membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk. Ada yang berkata tidak takut untuk membuat perumpamaan apapun dengan sesuatu apapun, besar maupun kecil. Jadi kebenaran itu walaupun kecil itu tidak boleh kita remehkan, begitupun juga kebatilan. Kemudian para mufassir menjelaskan huruf ma, ya, ma ba'udatan. Huruf ma di sini untuk menunjukkan bahwa ba'udatan itu sesuatu yang kecil dan remeh. Ya. Sedangkan
Ibnu Jarir memilih bahwa huruf ma tersebut mausul, atau dalam istilah bahasa ini agak tidak terlalu kita baca karena kita ilmunya juga tidak sampai di sana. Tapi yang penting bahwa para ulama ini berpendapat ada perbedaan di antara mereka terkait sebab turunnya ayat ini. Jadi salah satu pendapat Imam Ibnu Jarir yang mengatakan, menurut beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu untuk membuat perumpamaan antara seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, dan ini pula yang dipilih oleh Al-Kasai dan Al-Faraq, para ahli tafsir. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah Azza wa Jalla, fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu, dari seekor nyamuk tadi. Mengenai hal ini, ya, fama fauqaha ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, lebih kecil dan lebih rendah. Fama fauqaha itu maksudnya lebih kecil dan lebih rendah. Sebagaimana bila seseorang disifati dengan keburukan dan kebakhilan, maka seseorang berkata, benar, bahkan ia lebih dari itu, yakni lebih buruk dan lebih bakhil. Ini pendapat Al-Qisai dan Abu Ubaidah. Ar-Razi berkata, dan inilah pendapat kebanyakan ulama muhakkik. Kemudian pendapat kedua, fama fauqaha itu lebih besar dari itu. Ya. Jadi yang pertama pendapatnya lebih kecil, fama fauqaha itu maksudnya lebih kecil dari nyamuk. Tapi pendapat kedua mengatakan lebih besar dari nyamuk. Ya, lebih besar dari itu karena tidak ada sesuatu yang lebih remeh dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini adalah pendapat Qatadah bin Ta'amah dan pilihan Ibnu Jarir. Terlepas dari semua itu, Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Dia Allah maksudnya tidak meremehkan suatu apapun untuk dibuat sebagai percontohan, sekalipun ia remeh dan kecil seperti nyamuk. Seperti halnya Allah Azza wa Jalla tidak menolak untuk menciptakannya. Dia juga tidak menolak untuk menjadikannya sebagai permisalan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan dengan lalat dan laba-laba dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73. Saya baca terjemahnya saja nggih. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi di ayat ini Allah membuat perumpamaan bahwa ketika orang-orang musyrik itu membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, yang waktu itu sembahan-sembahannya berupa berhala, Allah gambarkan bahwa segala yang mereka seru selain Allah, seru di sini maksudnya adalah disembah tadi itu. Maka kita sering mengatakan kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami menyeru. Kami memohon pertolongan dan sebagainya. Itu adalah sesembahan.
Dan sesembahan mereka itu kata Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya karena memang tidak bisa. Karena bukan pencipta. Dan Allah jelaskan lagi, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, jadi kalau lalat itu hinggap di berhala itu, kemudian mengambil sesuatu dari situ, maka berhala itu nggak akan bisa sedikit pun merebut kembali apa yang diambil oleh lalat. Gambaran kita mungkin begini, karena sembahan-sembahan selain Allah itu diperlakukan oleh para penyembahnya dengan diantaranya diberikan apa Pak? Sesajen, tergambar. Nah enten lalat utawi laler sing nemplok teng sesajen berupa makanan, kemudian laler itu kan ngambil. Itu berhala-berhala itu sama sekali tidak mampu untuk mencegah, bahkan apalagi mengambil kembali. Nah, itu dijelaskan dengan sangat detail di sini oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika terjadi seperti itu, kata Allah, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Nah, gambaran ini juga pernah terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya, ya, dipukuli satu persatu, dipatahkan lehernya, habis, disisakan tinggal satu saja yang besar. Kemudian kapak yang tadinya dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala itu, napa Pak? Di kalung nih, di cantol teng gulune sing gede dhewe niku. Ketika kaumnya kemudian marah dan menghakimi Nabi Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Ya, jawabannya dengan akal sehat. Nah, bahasa Jawa ngeten, orang ngerti aku, takono sing nggawa kapak kuwi. Wong kapake buktine ning kono nggone. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan, bagaimana kamu ini mengatakan seperti itu? Mana mungkin berhala yang besar itu bisa mengkapak berhala-berhala yang kecil? Terus diwalek malih. Lah nek terus gak iso lha apa mbok sembah barang. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran dari ayat ini ketika orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, maka apa yang mereka sembah adalah sesuatu yang sangat lemah. Di ayat yang lain Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-41 Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Rumah, kenapa digambarkan di sini dengan rumah? Karena rumah itu salah satu fungsi utamanya adalah menjadi tempat kita berlindung, tempat kita bernaung dari cuaca dan situasi di luar rumah. Panas, terik, hujan, angin, itu kita berlindung di dalam rumah kita. Nah, Allah menggambarkan kalau orang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, mencari tandingan-tandingan Allah Azza wa Jalla, maka diibaratkan mereka seperti laba-laba yang membuat rumah. Ketoke wombo, jaring-jaringnya banyak, tapi itu amatlah lemah. Nek jenengan temek ngeten pun ambiar. Itulah rumah laba-laba. Dan itulah kondisi orang yang menggantungkan atau mengambil pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya banyak contohnya dalam hal ini, ya.
terutama perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Apakah itu untuk keperluan, ya keperluan. Biasanya kaitannya dengan rizki, kaitannya dengan usaha, kaitannya dengan pekerjaan. Ya. Itu mencari pelindung-pelindung selain Allah. Maka itu adalah perlindungan yang amat lemah. Dan ada banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang pertama tadi seperti orang yang menyalakan api kemudian berada dalam kegelapan. Yang kedua seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Yang ketiga perumpamaan berupa seekor nyamuk. Yang berikutnya perumpamaan seperti lalat ya, yang sembahan-sembahan mereka tidak mampu untuk menghadapi walaupun hanya seekor lalat, apalagi menciptakan. Berikutnya adalah perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah dengan rumah laba-laba. Di ayat yang lain Allah membuat sebuah perumpamaan yang luar biasa di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 27. 2 menit. Nggih. Masih banyak, insya Allah nanti kita lanjutkan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran. Karena banyak sekali penjelasannya di ayat ini dibanding ayat yang lainnya. Banyak ayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk sesi kita hari ini Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk dan Allah tidak malu dengan hal itu. Karena Allah tidak pernah menganggap remeh segala sesuatu, dan begitupun kita. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu apalagi ketika itu adalah sebuah kebenaran. Dan kita juga tidak boleh meremehkan dosa walaupun itu kecil. Halau dosa ngene serapopo kok istighfar hilang. Tidak boleh. Setiap keburukan yang kita lakukan itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita lakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, dan kita tinggalkan dosa dan keburukan walaupun terlihat juga itu kecil. Dan dunia ini bagi Allah tidak lebih dari seekor nyamuk. Karenanya janganlah kita mengejar dunia ini berlebih-lebihan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini menguatkan kita dan keimanan kita, sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita, dan ketika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.